Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kisah Nabi Ismail alaihi salam. Sampai Nabi Ibrahim yang berhijrah meninggalkan Mesir bersama Sarah, istrinya, dan Hajar, dayangnya, di tempat tujuannya di Palestina. Ia telah membawa pindah juga semua binatang ternaknya dan harta miliknya yang telah diperolehnya sebagai hasil usaha niaganya di Mesir. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, pertama-tama yang menggunakan stagen ialah Hajar ibu Nabi Ismail. Tujuan untuk menyembunyikan kandungannya dari Siti Sarah yang telah lama berkumpul dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi belum juga hamil. Tetapi walau bagaimanapun juga, akhirnya terbukalah rahasia yang disembunyikan itu dengan lahirnya Nabi Ismail alaihissalam. Dan sebagai lazimnya, seorang istri sebagai Siti Sarah merasa telah dikalahkan oleh Siti Hajar sebagai seorang dayangnya yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan sejak itulah Siti Sarah merasakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam lebih banyak mendekati Hajar karena merasa sangat gembira dengan putranya yang tunggal dan pertama itu. Hal ini yang menyebabkan permulaan ada keretakan dalam rumah tangga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga Siti Sarah merasa tidak tahan hati jika melihat Siti Hajar dan minta pada Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menjauhkannya dari matanya dan menempatkannya di lain tempat. Untuk suatu hikmat yang belum diketahui dan disadari oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepadanya agar keinginan dan permintaan Sarah istrinya dipenuhi dan dijauhkanlah Ismail bersama Hajar ibunya dan Sarah ke suatu tempat di mana yang ia akan tuju dan di mana Ismail putranya bersama ibunya akan ditempatkan dan kepada siapa akan ditinggalkan. Maka dengan tawakal kepada Allah, berangkatlah Nabi Ibrahim meninggalkan rumah membawa Hajar dan Ismail yang diboncengkan di atas untanya tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Dan berjalanlah unta Nabi Ibrahim dengan 3 hamba Allah yang berada di atas punggungnya keluar kota, masuk ke lautan pasir dan padang terbuka, di mana terik matahari dengan pedihnya menyengat tubuh dan angin yang kencang menghambur-hamburkan debu-debu pasir. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh yang memenatkan, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama Ismail dan ibunya di Mekah, kota suci di mana Ka'bah didirikan dan menjadi pujaan manusia dari seluruh dunia. Di tempat di mana Masjidil Haram sekarang berada, berhentilah unta Nabi Ibrahim mengakhiri perjalanannya, dan disitulah ia meninggalkan Hajar bersama putranya dengan hanya dibekali dengan serantang bekal makanan dan minuman, sedangkan keadaan sekitarnya tiada tumbuh-tumbuhan, tiada air mengalir, yang terlihat hanyalah batu dan pasir kering.
Alangkah sedih dan cemasnya Hajar ketika akan ditinggalkan oleh Ibrahim seorang diri bersama dengan anaknya yang masih kecil di tempat yang sunyi senyap dari segala-galanya kecuali batu gunung dan pasir. Ia seraya merintih dan menangis, memegang kuat-kuat baju Nabi Ibrahim, memohon belas kasihnya. Janganlah ia ditinggalkan seorang diri di tempat yang kosong itu. Tiada seorang manusia, tiada seekor binatang, tiada pohon dan tidak terlihat pula air mengalir. Sedangkan ia masih menanggung beban pengasuh anak yang kecil yang masih menyusu. Nabi Ibrahim mendengar keluh kesah Hajar, merasa tidak tergamak meninggalkannya seorang diri di tempat itu bersama putranya yang sangat disayangi. Akan tetapi ia sadar bahwa apa yang dilakukannya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tentu mengandung hikmat yang masih terselubung baginya, dan ia sadar pula bahwa Allah akan melindungi Ismail dan ibunya dalam tempat pengasingan itu dan segala kesukaran dan penderitaan. Ia berkata kepada Hajar, "Bertakwalah kepada Allah yang telah menentukan kehendaknya. Percayalah kepada kekuasaannya dan rahmatnya. Dialah yang memerintah aku membawa kamu ke sini, dan dialah yang akan melindungimu dan menyertaimu di tempat yang sunyi ini. Sesungguhnya kalau bukan perintah dan wahyunya, tidak sesekali aku tergamak meninggalkan kamu di sini, seorang diri bersama putraku yang sangat kucintai ini. Percayalah wahai Hajar, bahwa Allah yang Maha Kuasa tidak akan menelantarkan kamu berdua tanpa perlindungannya. Rahmat dan berkahnya akan tetap turun di atas kamu untuk selamanya, insya Allah." Mendengar kata-kata Ibrahim itu, segeralah Hajar melepaskan genggamannya pada baju Ibrahim, dan dilepaskannya lah beliau menunggang untanya kembali ke Palestina dengan iringan air mata yang bercurahan membasahi tubuh Ismail yang sedang menyusu. Sedang Nabi Ibrahim pun tidak dapat menahan air matanya ketika ia turun dari dataran tinggi meninggalkan Mekah menuju kembali ke Palestina, di mana istrinya Sarah dengan putranya yang kedua Ishak sedang menanti. Ia tidak henti-henti selama dalam perjalanan, kembali memohon kepada Allah perlindungan, rahmat dan berkah, serta kurnia rezeki bagi putra dan ibunya yang ditinggalkan di tempat terasing itu. Ia berkata dalam doanya, "Wahai Tuhanku, aku telah tempatkan putraku dan anak-anak keturunannya di dekat rumahmu, Baitullah Haram, di lembah yang sunyi dari tanaman dan manusia, agar mereka mendirikan sholat dan beribadat kepadamu. Jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan yang lezat. Mudah-mudahan mereka bersyukur kepadamu." Sepeninggal Nabi Ibrahim, tinggallah Hajar dan putranya di tempat yang terpencil dan sunyi itu. Ia harus menerima nasib yang telah ditakdirkan oleh Allah atas dirinya dengan kesabaran dan keyakinan penuh akan perlindungannya. Berbekal makanan dan minuman yang dibawanya dalam perjalanan pada akhirnya habis dimakan selama beberapa hari sepeninggalan Nabi Ibrahim. Maka mulailah terasa oleh Hajar beratnya beban hidup yang harus ditanggungnya sendiri tanpa bantuan suaminya.
Ia masih harus menyusui anaknya, namun air susunya makin lama makin mengering disebabkan kekurangan makan. Anak yang tidak dapat minuman yang memuaskan dari susu ibunya mulai menjadi cerewet dan tidak henti-hentinya menangis. Ibunya menjadi panik, bingung dan cemas dengan tangisan anaknya yang sangat menyayat hati itu. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri serta lari ke sana ke sini mencari sesuap makanan atau seteguk air yang dapat meringankan kelaparannya dan meredakan tangisan anaknya. Namun sia-sialah usahanya. Ia pergi berlari menuju Bukit Safa. Kalau-kalau ia boleh mendapatkan sesuatu yang dapat menolongnya, tetapi hanya batu dan pasir yang didapatnya di situ. Kemudian dari Bukit Safa, ia melihat bayangan air yang mengalir di atas Bukit Marwah. Dan larilah ia ke tempat itu, namun ternyata yang disayangkan air adalah fata morgana atau bayangan belaka. Dan kembalilah ke Bukit Safa karena mendengar seakan-akan ada suara yang memanggilnya, tetapi gagal dan melesetlah dugaannya. Demikianlah maka karena dorongan hajat hidupnya dan hidup anaknya yang sangat disayangi, Hajar mundar-mandir berlari sampai 7 kali antara Bukit Safa dan Marwah, yang pada akhirnya ia duduk termenung, merasa penat dan hampir berputus asa. Diriwayatkan bahwa selagi Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa, kecuali dari rahmat Allah dan pertolongannya, datanglah kepadanya malaikat Jibril bertanya, "Siapakah sebenarnya engkau ini?" "Aku adalah hamba sahaya Ibrahim," jawab Hajar. "Kepada siapa engkau dititipkan di sini?" tanya Jibril. "Hanya kepada Allah," jawab Hajar. Lalu berkata Jibril, "Jika demikian, maka engkau telah dititipkan kepada Zat yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, yang akan melindungimu, mencukupimu keperluan hidupmu, dan tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan ayah putramu kepadanya." Kemudian diajaklah Hajar mengikutinya pergi ke suatu tempat di mana Jibril menginjakan telapak kakinya kuat-kuat di atas tanah, dan segeralah memancurkan dari bekas telapak kaki itu air yang jernih dengan kuasa Allah. Itulah dia mata air Zam-Zam yang hingga kini dianggap keramat oleh jemaah haji. Berdesakan sekelilingnya bagi mendapatkan setitik atau seteguk air daripadanya, dan karena sejarahnya mata air itu disebut orang injakan Jibril. Alangkah gembiranya dan lega dada Hajar melihat air yang mancur itu. Segera ia membasahi bibir putranya dengan air keramat itu, dan segera pula terlihat wajah putranya segar kembali. Demikian pula wajah si ibu yang merasa sangat bahagia dengan datangnya mukjizat dari sisi Tuhan yang mengembalikan kesegaran hidup kepadanya dan kepada putranya sesudah dibayang-bayangi oleh bayangan mati kelaparan yang mencekam dada. Mancurnya air Zam-Zam telah menarik burung-burung berterbangan mengelilingi daerah itu, menarik pula perhatian sekelompok bangsa Arab dari suku Jurhum yang merantau dan sedang berkemah di sekitar Mekah. Mereka mengetahui dari pengalaman bahwa di mana ada terlihat burung di udara, niscaya di bawahnya terdapat air. Maka diutuslah oleh mereka beberapa orang untuk memeriksa kebenaran teori ini. Para pemeriksa itu pergi mengunjungi daerah di mana Hajar berada. Kemudian kembali membawa berita gembira kepada kaumnya tentang mata air Zam-Zam dan keadaan Hajar bersama putranya.
Segera sekelompok suku Jurhum itu memindahkan perkemahannya ke tempat sekitar Zamzam, di mana kedatangan mereka disambut dengan gembira oleh Hazar karena adanya sekelompok suku Jurhum di sekitarnya. Ia memperoleh jiran-jiran yang akan menghilangkan kesunyian dan kesepian yang selama ini dirasakan di dalam hidupnya, berduaan dengan putranya saja. Hajar bersyukur kepada Allah yang dengan rahmatnya telah membuka hati orang-orang itu cenderung datang meramaikan dan memecahkan kesunyian lembah di mana ia ditinggalkan sendirian oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim dari masa ke masa pergi ke Mekah untuk mengunjungi dan menjenguk Ismail di tempat pengasingannya untuk menghilangkan rasa rindu hatinya kepada putranya yang ia sayangi, serta menenangkan hatinya yang selalu resah bila mengenangkan keadaan putranya bersama ibunya yang ditinggalkan di tempat yang tandus, jauh dari masyarakat kota dan pergaulan umum. Sewaktu Nabi Ismail mencapai usia remaja, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat mimpi bahwa ia harus menyembelih Ismail putranya. Dan mimpi seorang nabi adalah salah satu dari cara-cara turunnya wahyu Allah. Maka perintah yang diterimanya dalam mimpi itu harus dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Ia duduk termenung memikirkan ujian yang maha berat yang ia hadapi. Sebagai seorang ayah yang dikurniai seorang putra yang sejak puluhan tahun diharap-harapkan dan didambakan seorang putra yang telah mencapai usia di mana jasa-jasanya sudah dapat dimanfaatkan oleh si ayah. Seorang putra yang diharapkan menjadi pewarisnya dan menyambung kelangsungan keturunannya, tiba-tiba harus dijadikan kurban dan harus direnggut nyawa oleh tangan si ayah sendiri. Namun ia sebagai seorang nabi, pesuruh Allah dan pembawa agama yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi para pengikutnya dalam bertaat kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menempatkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada anak, istri, harta benda, dan lain-lain. Ia harus melaksanakan perintah Allah yang diwahyukan melalui mimpinya. Apapun yang akan terjadi sebagai akibat pelaksanaan perintah itu, sungguh amat berat ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Namun sesuai dengan firman Allah yang bermaksud, Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa Dia mengamanatkan risalahnya. Nabi Ibrahim tidak membuang waktu lagi, berniat tetap akan menyembelih Nabi Ismail putranya sebagai kurban sesuai dengan perintah Allah yang telah diterimanya. Dan berangkatlah serta-merta Nabi Ibrahim menuju ke Mekah untuk memenuhi dan menyampaikan kepada putranya apa yang Allah perintahkan. Nabi Ismail sebagai anak yang soleh, yang sangat taat kepada Allah dan bakti kepada orang tuanya, ketika diberitahu oleh ayahnya maksud kedatangannya, kali ini tanpa ragu-ragu dan berpikir panjang berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insya-Allah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak sehingga menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Keempat dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah kepadanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan
baginya dari putra tunggalnya. Kemudian dipeluknya Ismail dan dicium pipinya oleh Nabi Ibrahim seraya berkata, "Bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah." Saat penyembelihan yang mengerikan telah tiba, diikatlah kedua tangan dan kaki Ismail, dibaringkanlah ia di atas lantai, lalu diambillah parang tajam yang sudah tersedia dan sambil memegang parang di tangannya, kedua mata Nabi Ibrahim yang terkenang air berpindah memandang dari wajah putranya ke parang yang mengkilap di tangannya. Seakan-akan pada masa itu hati beliau menjadi tempat pertarungan antara perasaan seorang ayah di satu pihak dan kewajiban seorang rasul di satu pihak yang lain. Pada akhirnya dengan memejamkan matanya, parang diletakkan pada leher Nabi Ismail dan penyembelihan dilakukan. Akan tetapi apa daya, parang yang sudah demikian tajamnya itu ternyata menjadi tumpul di leher Nabi Ismail dan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan sebagaimana diharapkan. Kejadian tersebut merupakan suatu mukjizat dari Allah yang menegaskan bahwa perintah pengorbanan Ismail itu hanya suatu ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, sampai sejauh mana cinta dan taat mereka kepada Allah. Ternyata keduanya telah lulus dalam ujian yang sangat berat itu. Nabi Ibrahim telah menunjukkan kesetiaan yang tulus dengan pengorbanan putranya untuk berbakti melaksanakan perintah Allah, sedangkan Nabi Ismail tidak sedikit pun ragu atau bimbang dalam memperagakan kebaktiannya kepada Allah dan kepada orang tuanya dengan menyerahkan jiwa raganya untuk dikorbankan, sampai-sampai terjadi seketika merasa bahwa parang itu tidak dapat memotong lehernya. Berkatalah ia kepada ayahnya, "Wahai ayahku, rupa-rupanya engkau tidak sampai hati memotong leherku karena melihat wajahku. Cobalah telungkupkan aku dan laksanakanlah tugasmu tanpa melihat wajahku." Akan tetapi parang itu tetap tidak berdaya mengeluarkan setitik darah pun dari daging Ismail, walau ia telah ditelungkupkan dan dicoba memotong lehernya dari belakang. Dalam keadaan bingung dan sedih hati karena gagal dalam usahanya menyembelih putranya, datanglah kepada Nabi Ibrahim wahyu Allah dengan firman-Nya, "Wahai Ibrahim, engkau telah berhasil melaksanakan mimpimu. Demikianlah kami akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Kemudian sebagai tebusan ganti nyawa Ismail telah diselamatkan itu, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih seekor kambing yang telah tersedia di sampingnya dan segera dipotong leher kambing itu oleh beliau dengan parang yang tumpul di leher putranya Ismail itu. Dan inilah asal-usul permulaan sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada tiap hari raya Idul Adha di seluruh pelosok dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.